Tokoh-tokoh kejayaan Islam. Siapa sajakah tokoh tersebut? Yang pertama ada Ibnu Rushd, yang kedua Imam Al-Ghazali, yang ketiga Al-Kindi, yang keempat Ibnu Sina, yang kelima Al-Farabi, dan yang terakhir adalah Al-Khawarizmi. Itu Ibnu Rushd. Ibnu Rushd merupakan seorang ilmuwan besar. Nama lengkap Ibnu Rushd yaitu Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd. Ia lahir pada tahun 520 Hijriah di Cordoba, Spanyol. Ibnu Rushd terkenal dengan ilmu filsafat dan ilmu agama Islam yang keduanya tidak bertentangan sehingga penting dipelajari. Ibnu Rushd meninggal pada tahun 595 Hijriah di Marrakech, Maroko. Karya-karya Ibnu Rushd yaitu Kitab Bidayah Al-Mujtahid, kitab yang membahas tentang ilmu fikih, Kitab Jami' Takis dan Kulliyat fi Atib, buku yang membahas tentang ilmu kedokteran. Tahafut al-Tahafut merupakan sebuah risalah filsafat Islam. Kemudian Fas'al Maqal fi Mabain al-Hikmat wa Asy-Syariat. 2. Imam Al-Ghazali. Nama lengkap Al-Ghazali yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ia lahir pada tahun 1058 Masehi atau 450 Hijriah di Ghazalah dekat Tus, Khurasan, Irak. Imam Al-Ghazali dikenal memiliki ingatan yang kuat dan bijak dalam berargumentasi, sehingga ia mendapat julukan Hujatul Islam. Imam Al-Ghazali memberikan banyak sumbangan terhadap kejayaan Islam. Di antaranya, 1. Menulis kitab Ihya Ulumuddin yang berisi tentang ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan hadis. 2. Mendirikan madrasah bagi para calon ahli fikih di Tus. 3. Memimpin dan menjadi guru besar Madrasah Nizamiyah di Baghdad. 4. Menulis kitab Tahafutu al-Falasifah. 3. Al-Kindi. Al-Kindi dikenal aktif dalam berbagai ilmu pengetahuan. Nama lengkap Al-Kindi yaitu Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Ia lahir pada tahun 805 Masehi di Kufah. Al-Kindi dikenal dengan gelar filsuf Al-Arab yang berarti satu-satunya filsuf Islam dari Arab. Al-Kindi meninggal pada tahun 873 Masehi di Baghdad. Salah satu pendapat Al-Kindi yang terkenal yaitu filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Salah satu karya Al-Kindi yaitu kitab Al-Kindi Al-Muttasim bila fi al-Falsafah al-Ula. 4. Ibnu Sina. Nama lengkap Ibnu Sina yaitu Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Nama Ibnu Sina sering dilatinkan menjadi Avicenna. Ia juga dikenal dengan gelar Bapak Kedokteran Modern. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Masehi di dekat Bukhara dan meninggal pada tahun 1037 Masehi di Hamajan. Ibnu Sina dikenal dalam berbagai ilmu pengetahuan seperti bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Karya-karya Ibnu Sina. Karya Ibnu Sina mencapai 200 buku, diantaranya Kitab Al-Qanun fi At-Tib atau kitab norma-norma kedokteran yang membahas tentang ilmu kedokteran, dan terakhir Asy-Syifa
yang membahas tentang ilmu pengetahuan. 5. Al-Farabi. Nama lengkap Al-Farabi yaitu Abdul Nasar Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Uslak Al-Farabi. Dalam bahasa Latin, Al-Farabi dikenal dengan Al-Farabius. Al-Farabi lahir pada tahun 872 Masehi di Farbi, Transoknia. Ia melakukan penelitian tentang filsafat kuno, terutama dari Plato dan Aristoteles. Al-Farabi meninggal pada tahun 950 Masehi di Damsyik. Al-Farabi adalah pendiri pertama epistemologi yang bergantung pada akal universal. Selain itu, Al-Farabi dikenal menguasai beberapa ilmu lain seperti ilmu musik, ilmu militer, metafisika, ilmu kalam, teologi, dan astronomi. Ilmiah Al-Farabi yang terkenal diantaranya kitab yang membahas tentang ilmu hitung dan kitab yang membahas tentang ilmu filsafat. 6. Al-Kharizmi. Nama lengkap Al-Kharizmi yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Kharizmi. Dia dilahirkan pada tahun 770 Masehi di Kharizmi atau Kefa. Al-Kharizmi mendapat gelar Bapak Aljabar. Selain itu, ia dikenal sebagai penemu angka 0. Selain dalam bidang aljabar dan matematika, Al-Kharizmi juga dikenal dalam bidang astronomi, ilmu pengukuran dan tarik. Al-Kharizmi meninggal pada tahun 840. Ada banyak karya Al-Kharizmi, diantaranya kitab Al-Tarik dan kitab Ar-Ruhmat, atau kitab yang membahas tentang pengukuran waktu dengan bayangan matahari. Meneladani perilaku terpuji tokoh-tokoh masa kejayaan Islam. Cara meneladaninya: 1. Hidup rukun. 2. Berperilaku kompetitif. 3. Berusaha dengan baik. 4. Bertanggung jawab. 5. Berperilaku juhud. Hidup rukun. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan memiliki perbedaan dalam berbagai aspek seperti perbedaan intelektual atau pemikiran. Meskipun demikian, mereka tetap hidup rukun. Perilaku hidup rukun dapat Anda teladani dengan menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Contohnya, seperti tidak membuat kegaduhan saat tetangga telah beristirahat. Perilaku kompetitif. Berperilaku kompetitif artinya gemar berkompetisi dalam kebaikan. Perilaku kompetitif terlihat dari karya ilmiah yang mereka hasilkan. Para tokoh kejayaan Islam berlomba-lomba dalam berkarya. Mereka berlomba dengan cara yang baik. Anda dapat meneladani perilaku kompetitif dengan mencetak prestasi dalam pengetahuan dan keterampilan. Berusaha sungguh-sungguh. Para tokoh pada masa kejayaan Islam sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Perilaku tersebut diteladani dengan cara belajar terus-menerus guna mengasah kemampuan yang dimiliki. Belajar dengan sungguh-sungguh dapat membuat orang menjadi pandai. Bertanggung jawab. Tanggung jawab merupakan perilaku menjalankan semua kewajiban. Para tokoh Islam bertanggung jawab dalam mengembangkan keilmuan. Mereka mengembangkan keilmuan bagi umat Islam tanpa pamrih. Perilaku juhud. Juhud merupakan perilaku menjauhi keduniawian. Perilaku juhud para ulama terlihat dalam perilaku kesehariannya. Para ulama hidup dengan sederhana. Perilaku juhud dapat diteladani dalam keseharian dengan hidup sederhana.